Satu kali tidak sholat satu hari di neraka, satu hari di neraka sebanding yakni 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang asarnya out, maghribnya out, isanya out, subuhnya out, zuhurnya out, sehari semalam 5 waktu dia tidak sholat, berarti 5000 tahun dia ada di neraka. Dah biar mikir dah. Bu, ayo pilih mana anak muda? Mau ke surga dipaksa apa ke neraka tapi ikhlas? Mendingan ke surga tapi dipaksa daripada ke neraka tapi ikhlas. Betul. Nah, lihat nih, sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Warnanya apa, Bu? Kebiru-biruan. Dan sepanasnya api di neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas api yang ada di dunia. Bayangin tuh. Saya ulang, sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas api yang ada di dunia. Di neraka nanti Allah kasih makan. Jadi neraka tenang aja, dikasih makan gratis sama Allah. Apa makanannya? Buah zakum. Apa itu buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka kata Nabi ridallah firadhal wali lain wasubtullah fi suqtil wali. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, murka Allah bergantung murka orang. Wah, jelas anak muda. Anak muda ini anak muda bukan? Anak muda. Anak muda. Sayang mana pacar sama orang tua? Woi, sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua bilang pacar. Sayang mana orang tua sama pacar? Orang tua. Tapi anehnya malam minggu yang digonceng anak orang, yang diajak makan bakso anak orang. Sayang mana pacar sama orang tua? Pacar. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Keren. Kalau ada seorang yang berhasil, sukses, hebat jadi orang, lalu dia merasa ingin membayar jasa orang tua. Sebagai anak perlu kita ketahui bahwa hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia ini adalah hutang anak kepada orang tua. Jelas anak. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Tung keripik tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Tung keripik tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Cium tangan suami belum?
Nah sebaliknya kalau ada pengamen tuh kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita itu kita kasihkan. Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi nggak sayang, betul. yakni Amukarom Muhtaro kayak Cina Rawi Muhtar LC pada foto skor monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bawa mah Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. apa itu? Hormati Sono malah ngetan ya. guru yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah. Ustaz Abdul Sofyan, Ustaz Yakub, Ustaz Selamat Idul Adha, ada Ustaz Abdul Sofyan, ada Ustaz Usman, ada Ustaz Mimun, ada lagi keadaan yang lain. Matamallahu itu di hayatihim jami'an, yang sangat kita hormati bersama Ininya kurang tinggi jalanan. Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Dr. Nasidin Wahidin MSI. Alhamdulillah dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Sakinah rumah tangganya soleh anak-anak keturunannya, amin. Bapak Ketua RW Bapak Amrudin. Kalau orang kita panggil tampil jebul, alhamdulillah selalu hadir sama kita, jadi hangat kita rasanya. Ada ketua wilayah kita, tokoh masyarakat kita Bapak Muhyiddin, alhamdulillah sejak saya kenal nggak pernah berubah badannya ini, alhamdulillah. Sehat selalu walafiat. Ada Haji Aris, alhamdulillah. Bapak Ketua RT, wabil khusus ada Ustaz Irianto juga depan kita semua. Wabil khusus diakhirna Ketua Ta'lim wa Sahibul Bait Bapak Edi Tumaningrat. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepadanya. Kita inginkan selalu rumah tangganya soleh, sakinah, soleh anak cucunya semua. Dan kita mohon kepada Allah semua kita yang hadir, khususnya anak keturunan kita, akhir hayat kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, ini dan ramai-ramainya saudara-saudara kita yang dipanggil Allah sudah pada datang ke sana, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita doain sama-sama, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan, mampu melaksanakan rukun wajib sunnah haji sehingga mendapatkan haji mabrur, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, selamat. Dengan bertambahnya orang-orang yang mabrur hajinya, kampung kita makin adem. Semoga kita semua yang belum diberi kesempatan tahun ini
Insyaallah tahun-tahun berikut dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah agar anak keturunan kita sebelum meninggalkan dunia ini Allah izinkan bisa ziarah ke makam Rasulullah, datang ke Haramain. Allah amarzuqna ziaratul Haramain, Makkah al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Kita di sini yang Allah belum izinkan tahun ini ke sono, banyak yang kita kerjain bisa menjadi mabrur. Yang mabrur itu kan kerjaan yang bukan orangnya. Jadi kalau udah masuk haji, bulan haji nanti itu kita banyakin ibadah dibanding sekarang. Terus sampai tanggal 9 kita puasa itu. Saudara kita 9 itu wukuf di Arafah menuju Musdalifah, terus ke Mina melontar jumrah Aqabah. Lagi dari sini saat itu adalah saat hari apa? Saat menuju ke Mina, udah sampai di Mina melontar jumrah Aqabah, namanya hari Tasyrik. Nah, itu 3 hari atau 2 hari, nafarsannya atau nafarawal. Lalu mereka semua itu diperintahkan, disunnahkan untuk memotong hewan kurbannya. Kenapa dikatakan Idul Adha? Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Karena perintah Rasulullah kita sholat Idul Fitri kan disuruh nyarap dulu. Ya, kalau kita terjemahin bahasa Jakarta, hadisnya Nabi nyarap namanya. Sebelum jalan ke sholat Idul Fitri, nyarap dulu di rumah. Sebaliknya kalau sholat Idul Adha disunnahkan jangan nyarap dulu. Terbalik dari sholat baru kita makan sarapan pagi. Yang disisirakan tuh makan makanan dari hewan kurban kita. Tapi kita kan belum sempat motong. Yang ada aja di rumah kita makan cocok ya, oncom jadi aja di rumah. Yang penting pulangnya baru nyarap. Nah disitulah letaknya. Nabi kita Muhammad SAW itu selalu pagi-pagi dia potong duha. Waktu duha, makanya Idul Adha. Motongnya namanya zabuh. Jadi binatang yang dirubuhkan, dipotong, itu namanya binatang kurban yang dikurban pada pagi-pagi hari. Kalau kita boleh karena dibolehkan sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Nah kalau yang kakek pakai dirubuhin, namanya motong tuh nahar. Kayak kalau kita ke Jabal Kurban di Mina sana, Jabal Kurban di Saudi, itu onta diri aja dia, cuma disabat aja lehernya, jatuh, sabat jatuh, duduk kayak orang tahiyat akhir udah, itu onta. Nggak ada yang dirubuhin. Itu namanya nahar. Bukan kalau zabah itu sembelih yang binatangnya dirubuhin, ditidurin gitu. Jadi perlu kita namanya kalau kita itu berkorban, kalau kita kata dari korban itu artinya bukan berkorban perasaan lain, korban ini segala macam, bukan lain. Itu namanya korban, itu korban asal dari koroba, dekat. Korban lebih dekat lagi. Kita main alif menun tuh dekat mubalaghah. Ghafara diampunin, ghufran lebih diampunin lagi. Jadi korban itu orang yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah dengan apa? Mengikuti sembelihan korban. Sembelihan apa? Binatang yang disembelih. Mau kambing, mau sapi, sebagaimana yang kita tahu semua. Jadi itu semua diperintahkan. Bagaimana kita diperintahkan? Tiap tahun kalau yang punya duit, jangan sekali doang.
tiap tahun. Jangan bilang saya udah tahun lalu, padahal dunia sekarang banyak, dia nggak mau korban. Jangan. Tiap tahun kita berkorban. Besar manfaatnya buat kita semua korban itu. Kita baru jalan aja nih dari rumah mau beli hewan kurban, itu tiap langkah udah dihapus 10 dosa kita itu tiap langkah. Mau beli binatang kurban, tapi jangan batal melulu beli biar banyak langkahnya, jangan. Supaya banyak langkah tiap hari di jalan, langkah lagi. Nah itu Allah juga tahu hati kita, niat kita. Itu diberikan satu langkah mendapat 10 kebaikan, dihapus 10 dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkat 10 derajat. Jalan aja dari sini Ciledug Bayuran, banyakkan lagi langkahnya. Tapi niat kita Allah tahu. Kenapa niat kita beli di sana, niatnya Allah tahu. Itu baru beli doang. Baru beli aja, mau beli itu jalan kaki kita udah banyak kehapus dosa itu. Belum lagi kalau udah jadi kita beli. Karena di saat kita membeli tersebut, kita ngobrol aja sama tukang hewan kurban itu, udah tergolong tasbih kita itu. Mana bang yang 3 juta bang, tuh udah bertasbih namanya kita kepada Allah. Masya Allah, ngomong begitu aja ada nilainya. Nggak sembarangan gitu dapat hasil. Ini berapa duit bang? 3 juta. Mana yang 4 juta bang? Tuh, tasbih itu kepada Allah. Kita bertasbih kepada Allah. Karena kita benar-benar pengen mendapatkan hasil maksimal dari apa yang kita niatkan. Dalam setiap, kalau dulu bahasanya dirham ya, dalam bahasanya ini, per 1 dirham itu bisa mendapatkan 700 kebaikan per 1 dirham. Kalau kita kali 1000 kali saya, per 1700 kali kebaikan, 700 kali itu baru kita beli sampai di situ doang. Udah banyak banget manfaatnya buat kita. Namanya kita mendekatkan diri sama Allah dengan banyak kebaikan. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang punya kemampuan berkorban tapi dia nggak mau berkorban, jangan deketin tempat sholat kami, percuma dah. Sampai begitu. Karena berarti orang itu kagak mau diberikan banyak keistimewaan dari Allah, baik pengampunan dosa maupun pahala yang banyak. Saudara sekalian, saat kita jatuhin tuh binatang yang mau kita sembelih, itu semua makhluk yang ada di sekitar itu, termasuk dari yang ada di bumi ini, 7 lapis bumi, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin aja, makhluk Allah yang ada sekitar situ sampai 7 lapis bumi itu baru ditaruh doang tuh. Kambing misalnya baru ditaruh doang, belum dipotong. Udah banyak pengampunan lagi dosa. Kita kan dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Jadi nggak sembarangan, itu bukan begitu aja. Manfaat buat diri kita. Dosa itu penghalang hidup kita. Ada orang kadang-kadang rezekinya seret karena bidzambin yusibu, dari sebab dosa yang ada dalam dirinya. Maka kita sering-sering hapusin dosa. Jadi kenapa belum Allah pilih kita untuk dikasih sesuatu bisa terhalang karena dosa kita? Saya sering kasih perumpamaan. Umpama baju kita ada noda, kita cuci sering-sering, buangin nodanya. Kalau belum hilang semua, mungkin baru bisa pakai kondangan ke sini-sini doang, masih ada nodanya. Nggak enak kalau kita ke gedung umpamanya, cuci lagi terus sampai hilang nodanya.
sehingga bisa dipakai kemana-mana. Itu jadi perlu kita cara mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berkorban. Bayangin aja kalau udah semua baru kita taruh begitu aja, udah banyak mengampuni dosa kita semua. Kemudian selanjutnya nih dalam catatan saya, kalau udah dipotong tuh hewannya, ntar kita lihat baru pelajaran kita. Aliran darah binatang yang kita sembelih itu, Allah ciptakan 10 malaikat yang memohonkan ampun buat diri kita sampai hari kiamat. Bayangkan ada malaikat yang memohonkan ampun buat diri kita. Tuh aliran darah pertama tuh. Sampai hari kiamat kita dimohonin ampun oleh Allah. Ini manfaatnya. Oleh karena itu sekalian, jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada. Kalau ada duit, berkorban, Allah ganti. Saya sering katakan bagaimana caranya kita berkorban. Umpama duit kita cuma 2,5 juta, udah waktunya korban. Datang ke tukang jual kambing, bang mana yang 2,5 juta, gitu aja udah. Cari yang 2,5 juta, nggak mungkin kan? Nggak mungkin dia kata sama kita yang 2,5 juta, padahal itu yang 1 juta, nggak mungkin. Pasti ini pak yang 2,5 juta. Ah ini pak duitnya. Sini. Itu aja udah. Nggak usah pakai tawar. Buat Allah. Duit dari Allah kita kembalikan lagi. Ini bayang pada nawar mulu. Iya nggak bisa kurang bang. Kurangin dah 100, kurangin dah 200. Jangan. Jadi kita yang siapin duit nih. Tuh, caranya begitu supaya mendapat nilai. Emang betul-betul kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Nih bang duitnya. Oh udah selesai. Jangan pakai tawar menawar. Itu baik, itu penting semua. Oleh karena itu sekalian, itu nanti penghapusan dosa kita banyak, pendekatan diri kita melalui itu, kita mendapatkan yang namanya semua albir. Albir itu nanti jadinya mabrur. Yang mabrur itu amal kita, perbuatan kita. Jadi haji itu yang mabrur, perbuatan hajinya, amalnya, bukan orangnya. Gitu. Benar nggak rukun, wajib dan sunnahnya dikerjain. Dijaga nggak hal-hal yang membatalkan hajinya sehingga dia mendapat haji mabrur. Jadi kebaikan semua didapatkan. Kita bisa mendapatkan haji mabrur dengan begitu. Di awal bulan Dzulhijjah kita banyakin ibadah, banyak baca Quran, sedekah, berpuasa dan segala macam sampai tanggal 9. Nah tanggal 10-nya kita berkorban. Itu kalau semua diniatin ikhlas karena Allah, mabrur kita mendapat nilai yang sama. Itu yang dimaksud dengan mabrur. Gitu. Jadi mabrur itu dia kan merupakan isim maf'ul dari minal bir wa huwa at-ta'ah. Kata mabrur itu asal katanya dia dalam bahasa Arab namanya isim maf'ul. Berasal dari minal bir, bukan minuman, bukan. Kalau salah paham kata minuman, asalnya dari minuman jadi mabrur. Dan pada beli supaya mabrur. Albir. Jadi dalam Quran ada bahasa laisal birra itu. Dan tanalul birra ada di dalam Quran. Jadi minal bir, apa maksudnya? Wa huwa at-ta'ah, ketaatan kita kepada Allah. Sehingga orang yang mabrur itu sesudah itu dia tidak ada satupun amal yang perbuatan yang tidak diradai oleh Allah, kerjaannya selalu baik. Kalau orang dapat julukan mabrur. Walladzi la yartakibu sahibuhu fihi ma'siyah. Orangnya tuh nggak ada lagi ngerjain hal-hal yang mengandung maksiat.
otomatis dia menjaga diri tuh. Kalau dia dapat mabrur. Jadi amal kita itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Kita di sini yang nggak berhaji, baik puasanya, sedekahnya, baca Qur'annya, sholat sunnah lainnya di bulan haji kita kerjain. Sebagaimana saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian sampai tanggal 9 kita masih puasa, sampai 10-nya kita menyembelih hewan kurban, itu bisa menjadi namanya mabrur, kita mendapatkan nilai kebaikan dari Allah, ya at-ta'ah. Nah sesudah itu kelakuan kita itu selalu baik. Orang yang mabrur itu dia dikatakan di sini dalam penjelasannya, alladzi la yartaqibu sahibuhu fihi ma'siyah. Orang yang tidak ada sama sekali dia mengerjakan hal yang mengandung maksiat. Tuh. Walau shaghira, sekalipun dosa kecil. Wa in taba minha min ihramihi bihi. Jadi sekalipun dosa kecil dia menjaga jangan sampai dilakukan. Jadi bawaannya takut dosa aja, takut aja nama dosa. Itu nanti selanjutnya takut aja sama dosa. Jadi kalau udah begitu dia tergolong orang yang ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena apa? Tadi udah banyak dia pusing dosanya. Orang kan malas ibadah karena dosanya banyak. Kenapa dia malas sholat sunnah? Karena dosa. Dia malas sholat karena dosa. Malas baca Quran karena dosa. Orang kalau puasa lapar mulu kan karena dosanya banyak. Kalau yang dosanya kagak begitu banyak, dia niatnya ikhlas. Kagak lapar dia puasanya sampai maghrib. Nah kayak dia rasanya. Ini dosa penghambat dalam segala hal. Baik ketenangan, kebahagiaan jiwa, itu termasuk rezeki dihambat oleh Allah, mencari datangnya karena dosa. Nah, coba dengan kita berkorban, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah, yaitu menyembelih hewan kurban. Dosa kita itu baru jalan aja udah dosa kita banyak dihapusin. Waktu menyembelih dosa kita dihapusin. Bayangin aja kalau Allah berikan kita khusus pendamping kita 10 malaikat yang memohonkan ampun dosa kita kepada Allah sampai hari kiamat. Makanya orang sesudah itu dia yang melakukan pendekatan diri kepada Allah seperti itu, selanjutnya dia selalu bawaannya tuh takut aja kalau melakukan sesuatu yang mengandung dosa. Nah ini masalahnya berkaitan dengan korban. Sebetulnya pada dasarnya adalah orang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekitar korban. Sebelum kita lanjutin, ada pertanyaan? Alhamdulillah ada paham semua. Jalin, ayo jalin. Abang Jali. Jalin. Jangan cicok mulu. Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Ini hadis sering kita ungkap ini. Ada amal apa yang afdal, ada orang yang afdal itu yang macam mana. Ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditanya, ayyul amali afdal ya Rasulullah. Amal apa sih kalau saya kerjain itu afdal? Apa artinya afdal? Afdal bermakna ay aktsaru sawaban indallahi ta'ala. Afdal itu artinya pahalanya lebih besar dikasih kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering istilahin ngopi kalau kagak disingkong kurang afdal nih rasanya itu. Ya, jadi banyak lagi itu simpalan kopi. Bukan kopi doang kita. Ada yang lainnya. Banyak kita dapetin rezeki. Kalau afdal dalam amal itu pahalanya jauh lebih besar. Ada afdal, ada sah.
Ada yang kerjaan sah, benar dia udah cakep, tapi pahalanya biasa. Ada yang sah dan afdal. Contohnya mana? Dia sholat udah sah, sholatnya cakep, tapi zuhurnya dikerjain 2:30. Afdalnya jam berapa ya? Awal waktu. Oh, udah afdal, sah. Itu. Jadi ada afdal, ada sah. Ada sah doang. Jangan afdal doang. Kalau misalnya sholat. Ditanya, Nabi Muhammad mengatakan imanun billah wa rasulih. Ini yang pertama. Imanun billah wa rasulih. Yakini dirimu tentang Allah dan Rasulnya. Nabi kita Muhammad SAW. Amalul qalb li'annahu at-tasdiq bi kulli ma 'alima majur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini dalam hati kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita yakini dalam hati kita siapa itu Allah. Yang kaitannya wujud kita, apa mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Kita yakin adanya dia. Jangan kita pikirin Allah itu seperti apa zatnya, jangan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang perlu dipikirin ini ciptaannya, coba. Jangan pikirin Allah itu di mana, Allah bagaimana bentuknya dan segala macam, jangan. Gak akan mampu kata kita. Ciptaannya aja. Itu. Dia ciptaannya. Bahkan dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita ada. Kita lihat ini apa, enggak lihat kita ciptaan Allah. Mampet aja dikit hidung kita, nggak enak banget. Tuh. Kalau Allah kagak izinin keluar tuh upil, kagak enak banget, dikerok-kerok mungkin dalam tuh upil, udah kagak enak banget lah. Bangkis mulu kita. Dikit aja. Udah nggak seperti biasanya, nggak enak. Di situ aja udah kita lihat Allah Maha Kuasa, kita nggak punya kemampuan. Sehingga kita harus hanya Dia yang kita sembah, jangan yang lain. Rasul yang kita ikutin. Sehingga wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jangan ikutin Allah, ikutin Rasul, aturannya diikutin, petunjuknya diikutin. Dia tergolong orang yang beruntung, kata Allah. Beruntungnya bukan duit doang, beruntung kesehatannya dijaga, beruntung dihindari dari musibah, beruntung baik-baik anak-anak yang beruntung, lancar usahanya, beruntung semua. Beruntung dalam banyak hal. Ila summa mada. Kemudian ditanya lagi, apa lagi Rasul selain itu? Al-jihadu fi sabilillah. Ini pernah saya sampaikan dulu. Jihad di jalan Allah. Ada yang di front, seperti di Palestina sekarang, di Gaza, itu jihad fi sabilillah. Jihad kita di sini bagaimana? Jihad itu berdakwah, itu jihad. Membantu pendidikan Islam itu jihad. Gitu. Jadi jihad bukan hanya di front sana, tapi bagi kita yang di sini ngumpulin duit buat Palestina, jihad juga namanya itu. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Yang punya duit pakai duitnya berjuang. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Yang ada ilmu, dengan ilmunya dia berjuang. Wa man kana quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Yang punya power, dengan powernya dia berjuang. Gitu. Jadi yang kedua itu kita jangan lupa untuk memperhatikan pendidikan di sekitar kita, majelis taklim, masjid, mushola, anak yatim dan sebagainya, itu namanya jihad kita di situ. Kalau kita mau lebih luas lagi, kirimin ke Palestina, jihad namanya. Yang ketiga apa? Al-hajjul mabrur. Yang ketiga haji mabrur. Nah, kita yang kagak pergi haji mabrur, yang kita kagak pergi haji sekarang ini bisa mendapatkan nilai sama dengan mabrur. Satu, sholat subuh jamaah di masjid. Kita datang kita sebelum waktunya, sholat tahiyat masjid. Begitu azan sholat qobliyah subuh. Kan kita tahu hasilnya apa.
khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia segala isinya yang kita dapat itu. Ketentraman, kebahagiaan, rasa cukup dan sebagainya. Kemudian sholat subuh dah. Zikir, baca Quran, duduk kita sambil isyraq. Itu kata Rasulullah, nilai kita sama dengan orang yang hajinya mabrur. Bahkan Rasul mengatakan sampai 3 kali taman, sempurna mabrurnya. Nah kita tahu al-hajj al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yang hajinya mabrur nggak ada lagi balasannya kecuali surga. Jadi bisa kita pergi haji dapat mabrur tanpa ngelihat Ka'bah. Mabrur lagi. Emang gede ongkosnya dari rumah ke masjid. Lagi enggak. Nah, niatnya penting. Itu jadi tingkatin iman kita supaya terisi di sisa usia kita dengan ridha Allah dan kita harapin surga nanti di akhirat. Itu Uber itu. Supaya mendapatkan nilai orang yang mabrur hajinya. Rasul yang mengatakan orang sholat subuh seperti itu dia mendapatkan nilai sama seperti orang haji yang mabrur hajinya, di mana al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Enggak ada lain balasannya surga. Nah yang kedua kita bisa dapatkan mabrur dalam pengertian at-ta'ah tadi, birrun tadi, dengan kita banyak kegiatan nanti di bulan haji dari tanggal 1 terus sampai tanggal 10. Gitu ya. Gak usah nanya jam berapa rapinya, udah tinggal lagi ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini guru ya. Afdol mana ketika kita berkorban satu kambing sendiri atau hewan sendiri, atau kita hubungan dengan sapi dengan yang lainnya. Yang kedua, ketika contoh saya umpamanya punya duit buat satu kambing, tapi saya beli itu untuk anak saya atau cucu saya karena saya merasa tahun kemarin sudah berkorban. Nah, rezeki yang tahun ini mungkin buat anak saya atau mungkin cucu saya, itu termasuknya bagaimana untuk afdol pahalanya atau bagaimana, mohon penerangannya. Ya, Nabi katakan bahwa kita kalau mau berkorban udhiyah 1 ekor kambing, kalau enggak kerbau untuk 7 orang, atau sapi atau unta, jadi boleh untuk 7 orang, gitu Pak ya, boleh. Jadi patungannya boleh 7 orang. Oh, menjadi mana menjadi? Udah berapa sapi menjadi? 2. Alhamdulillah, insyaallah nambah masih lama. Amin. Itu pertama boleh. Yang kedua, bapak misalnya ini udah korban, buat bapak nih, bapak korban diri. Di dalam rumah itu ada istri, anak yang masih dalam tanggungan bapak. Nah, kalau berkorban itu anak-anak dan istri yang di dalam rumah bapak dalam tanggungan bapak kehidupannya itu mendapatkan nilai seperti yang bapak dapatkan. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW pada saat berkorban, saat dia potong, adali wali ahli wali ummati, ini untuk diriku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Jadi kalaupun kita nggak punya duit sampai mati, Rasul udah wakilin kita. Alhamdulillah, Rasul udah berikan kita korban. Itu untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Tapi jangan undang-undang Nabi udah korban buat kita kagak mau korban lagi, padahal duit ada, jangan. Itu pelit, udah bikin susah hidup kalau orang pelit. Yang kedua, kalau bapak ingin supaya anak bapak berkorban, bapak berikan dia uang dan cucu bapak juga. Itu hasil korban buat dirinya, bapak dapat pahala memberikan hadiah kepada dia, nilainya ke situ. Berapa duit bapak berikan ke dia, bapak dapat nilai, nanti korban itu adalah buat dirinya.
Bagus, boleh-boleh aja. Ada lagi buat saya, Pak. Kalau anak gimana Pak Kiai? Hah? Kalau anak memberikan terhadap orang tuanya gimana? Cakep banget. Anak soleh namanya. Tapi yang penting dia dulu korban, jangan dia belum. Kalau dia udah korban, buat orang dibagi bagus, buat orang tuanya cakep. Gitu. Kayaknya udah sudah. Walaupun bapaknya atau ibunya udah berkorban, anaknya mau memberikan lagi, cakep, cakep, itu bagus. Yang penting si anak udah berkorban, itu udah mengutang dirinya, kemudian buat orang lain. Ada pertanyaan lain lagi? Ada pertanyaan lain? Hah? Silakan. Suka ada yang nanya, bagaimana kalau bulan akikah mau korban? Iya. Jadi akikah itu begini sebetulnya. Orang kan pertama maulud. Maulud itu artinya dilahirkan. Kemudian gak lama jadi sobi, jadi anak kecil. Lalu menjadi gulam. Tuh, perkembangan anak nih. Istilahnya gulam. Gulam itu sampai kapan? Sampai dia puber, sampai dia balik, udah bukan gulam lagi namanya. Taruh dah sampai umur 19 tahun. Iya. 12. Taruh 15 tahun dah laki-laki. Perempuan kadang-kadang umur 9 tahun udah balik. Udah men. Itu udah bukan gulam lagi lah. Bukan. Jadi batasnya gulam. Kalau udah gulam, udah balik dia nggak ada lagi perintah untuk akikah. Tuh. Kalau mau sedekain seharga binatang buat akikah, gitu. Misalnya saya belum akikah dulu nih. Sekarang saya punya duit, saya beli kambing sekarang 3 juta. Saya sedekain duit saya 3 juta sebagai pengganti akikah saya yang belum diakikahkan dulu. Karena akikah batasnya gulam. Dimulainya di mana? Kalau Nabi perintahkan mulai hari ke-7 gitu. Kita kerjakan akikahnya. Jangan begitu kelahirin langsung akikah, jangan, masih repot. Ya, mulai hari ke-7 sampai dia puber. Nah itu. Kalau belum diakikahkan. Kalau itu udah selesai. Jadi ini dia udah nikah umur 20 lebih, belum akikah, pengen korban aja dulu. Akikahnya kan udah istilahnya perintah sunnahnya udah gugur, udah lewat balik. Itu dalam beberapa kitab yang valid ya, kita ambil sebagai dasar hukum. Nanti kalau ada rezeki ya sedekah aja lagi dah. Harga binatang akikah. Itu pengertian akikah dan kurban. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada lah. Mudah-mudahan sedikit yang kita tengok merupakan ilmu manfaat buat kita. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita udah bisa berkorban setiap tahun malam ini. Amin. Itu juga anak keturunan kita semua. Kita tutup dengan doa sama-sama ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazid. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ila yaumiddin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. ولأجدادنا وجداتنا وقرابتنا ومشايخنا وعلمنا تلامذتنا وأخواتنا إخواننا ولمن أوفاقنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها ولجميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Khusus diambil almarhum wal maqula Haji Hasan Nusin bin Haji Sa'ud Kemaluhil marhum awal muhulha Ibnani ma'afin dijalid Kemaluhil marhum awal muhulha Banawawi bin Nairah Kemaluhil marhum awal muhulha Yastami bin Yudhur Soekarno
Lalu marhum wal maghfirah wajib sawan min darah dan marhum wal maghfirah wajah min hajarannya berjamil asma'al maktub fi hajil warakah Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum waj'al jannata mathwahum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa taj'al quburahum hufratan min hufurin niran Allahumma in kanu muhsinina fadhil fi ihsanihim wa in kanu musii'ina fatajawaz an sayyi'atihim Allahumma ighfirhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa as-sabul abyadu minan nar Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma a'izz al-islam wal muslimin waghfir man qadara al-islam wal muslimin Allahumma ansur akhwatina ikhwanina min mujahidin Palestin Allahumma inna ya Allah hayya qayyum ya jalali wal ikram Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam antal musta'an wa adakal bala la hawla wa la quwwata illa billah ihdina siratal mustaqim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab Allahumma adfa'an al-ghala wal bala wal fahsya wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min budanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma munzil al-kitab mujri as-sahab hazim al-ahzab ihzimhum jami'an aduwina wa aduwikum wa aduwil islam minal yahudiyin al-nasraniyin was-sahyuniyin al-israiliyin bikuwatika wa qudratika ya jabbar ya matin ya rabbal alamin Allahumma shfil li akhawatina wa ikhwanina wa fasutarna wa li akhina wa baja min harbi Allahumma shfihim ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا سجودا تخشعا وتضرعنا وتمن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وجدنا كفرت المجد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama ikuti pesan-pesan atau nasihat agama yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Al-Sy yang mengupas lebih dalam tentang mabrur dan makna dari korban, yakni semakin hebatnya korban bahwa ketika kita sudah mau berjalan membeli itu dicatat sebagai sebuah tasbih subhanahu wa ta'ala, dan pada saatnya kita sudah mendapatkan hewan korbannya dijatuhkan sampai disembelih dan juga darah mengalir, semuanya penuh dengan doa-doa oleh para malaikat dan juga makhluk-makhluk di sekitar sampai ke lapis bumi ke-7. Dan juga disampaikan bahwa kita yang tidak melaksanakan haji insya Allah akan mendapatkan nilai mabrur dengan kita sangat serius mengerjakan peribadatan, terutama dari awal bulan Dzulhijjah 10 hari sampai akhirnya kita melaksanakan secara syar'i, baik ibadah puasa, sholat, dan juga diniati dan kurban.
kurang lebih demikian yang disampaikan. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, sebelum kami tutup ada maklumat, insya Allah untuk taklim yang akan datang kita bertambah di rumah Bapak Rohmati yang sudah tertunda beberapa kali ya Pak ya. Insya Allah bertempat di rumah Bapak Rohmati. Yang berikutnya sebelum kami tutup juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Edi Kusuma